Kekurangan tidak menghalangiku. Pagi menjelang saat seorang gadis bernama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Ia adalah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara terlahir dari keluarga yang berkecukupan. Bisa dibilang ia sangat kaya. Namun sayang, Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan bantuan kursi roda. Sehingga mereka diacuhkan, sekalipun ia berada di istana mewah tersebut. Kedua orang tuanya selalu mengacuhkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari seorang gadis yang hanya bisa duduk di kursi roda. Sementara sang kakak mungkin saja malu memiliki adik dengan kondisi seperti Dara. Setiap hari waktunya ia habiskan di dalam kamar. Sekali ia mengarahkan kursi rodanya menuju arah taman. Dara yang masih berusia 17 tahun itu memiliki hobi menggambar di taman. Hobinya dilakukan hanya untuk menghilangkan pikiran buruknya yang menyesali keadaan. Suatu pagi, Dara terjatuh dari kursi rodanya, tapi tak ada orang pun yang membantunya. Rasa kecewanya terhadap hal tersebut membuat Dara memiliki kekuatan untuk menggerakkan kursi rodanya ke arah taman komplek, berniat menenangkan diri sih. Saat sedang terisak di taman, tiba-tiba saja Dara dihampiri oleh seorang gadis seusianya dengan kondisi yang sama. Gadis itu mengulurkan tangannya untuk Dara sambil menyebutkan namanya, yaitu Hana. Meski baru pertama kali bertemu, tapi tampaknya mereka sudah begitu akrab. Tiba-tiba Hana berkata, "Dara, ingatlah bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang terlahir sia-sia. Mungkin kita tidak bisa berdiri tegak layaknya manusia lain, tapi kita masih punya hak untuk merasakan bahagia. Cobalah untuk menerima dirimu sendiri." Lalu akhirnya Hana pun berpamitan. Semenjak pertemuannya di taman dengan Hana, Dara mulai merenungi kata-kata yang diucapkan oleh gadis tersebut. Dara berpikir bagaimana ia bisa seutuhnya menerima dirinya ketika orang di dekatnya tidak mendukungnya sama sekali. Dara mencoba mencerna perkataan dari Hana secara perlahan, meskipun seringkali ia menangis ketika teringat kenyataan bahwa ia hanyalah seorang gadis yang diacuhkan. Hal yang dipikirkan oleh Dara adalah bagaimana ia bisa mewujudkan mimpinya dengan kondisi tersebut. Mimpi Dara adalah menjadi seorang pelukis yang karyanya bisa dipajang di dalam pameran besar. Hal yang dilakukan Dara untuk memulainya adalah rajin membuat lukisan. Kesibukan tersebut juga dilakukan Dara untuk tidak memikirkan mengenai dirinya yang selalu diacuhkan dan mulai memahami perkataan Hana. Perlahan, mimpi sang Dara mulai terwujud saat diam-diam ia sering memposting lukisannya melalui media sosial. Hingga suatu hari ada seorang datang ke rumah Dara untuk menemui gadis itu guna mengajaknya untuk bergabung di dalam sebuah pameran lukisan. Kedua orang tua Dara terperangah mendengar ucapan pria tersebut, sebab tidak menyangka bahwa Dara si gadis kursi roda bisa menghasilkan karya lukisan yang indah. Dara hanya tersenyum melihat respon kedua orang tuanya dan memilih menerima tawaran pameran tersebut. Berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberi tema mimpi sang Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putri yang selama ini yaitu diajukannya. Sementara Dara merasa lega bisa menerima keadaan fisiknya dan memanfaatkan apa yang dimiliki. Mungkin itu saja cerita pendek dari saya. See you next time. Semoga hari-harimu bahagia ya. Yang disabilitas saja tidak pantang menyerah. Masa kita yang nggak disabilitas mudah menyerah? Semangat dong. Bye-bye. Tak ada manusia yang terlahir sempurna.
Jangan kau sesali segala yang telah terjadi.